Pembuatan karya video inovasi tentang peradaban situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit ini berkaitan dengan pelajaran IPS dengan kurikulum K13 tematik tentang sejarah masa lampau. Candi Tikus. Peninggalan Majapahit di bawah tanah. Disebut-sebut sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit, Candi Tikus ditemukan di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada umumnya, candi muncul di atas permukaan tanah. Berbeda dengan candi satu ini, Candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat. Awalnya, sejumlah warga merasa terganggu oleh banyaknya hama tikus yang merusak pertanian sehingga hasil tani menurun drastis. Hingga pada tahun 1914, Bupati Mojokerto R.A.A. Kromojoyo Adinegoro pada saat itu memerintahkan aparat desa untuk membabat habis tikus yang ada. Pada saat pengejaran tikus, aparat desa melihat tikus-tikus masuk pada lubang di dalam gundukan tanah. Karena ingin memberantas semua tikus, Kromojoyo memerintahkan agar gundukan tersebut juga dibongkar dan ditemukanlah sebuah candi yang dinamakan Candi Tikus. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14. Di dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat petirtaan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja terdahulu. Denah bangunan candi yang terbuat dari bahan batu bata merah ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 22,50 atau 22,50 meter persegi dan memiliki ketinggian sekitar 5,20 meter. Dari dasar kolam sampai pada ketinggian permukaan tanah di sekitarnya. Dasar kolam berada di bawah permukaan tanah, dikelilingi tembok yang disusun berteras-teras. Teras-teras tersebut disusun semakin dalam semakin turun. Tangga masuk terdapat pada sisi utara. Pada bagian dasar kolam ada sebuah fondasi yang terlihat menempel pada dinding kolam sisi timur. Pada saat ini, keberadaan Candi Tikus terus dilestarikan. Ketika musim liburan tiba, candi ini akan dipenuhi oleh wisatawan yang berkunjung. Candi Tikus dikelilingi taman serta pepohonan yang menambah kesejukan candi. Candi Bajang Ratu atau sering disebut Gapura Bajang Ratu. Terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Disebut Gapura Bajang Ratu merupakan sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Bajang Ratu dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan
sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi atau gapura ini ketika melayat orang meninggal. Pada tahun 1915, Oudeit Konding Verslag Ove pertama kali mencetuskan penamaan Bajang Ratu, di mana menurut arkeolog penamaan Bajang Ratu ini berhubungan dengan Raja Jayanegara yang merupakan raja kerajaan Majapahit. Pada kitab Pararaton disebutkan bahwa Raja Jayanegara dinobatkan atau diangkat sebagai raja ketika masih kecil, sehingga kata Bajang yang artinya kerdil dan digabung dengan kata ratu, sehingga menjadi sebutan gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu bagi Jayanegara. Kolam Segaran. Merupakan kolam kuno terbesar di Indonesia yang sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Kolam ini baru ditemukan pada tahun 1926. Kolam Segaran memiliki panjang 375 meter dan lebar 175 meter. Dibatasi dinding batu bata merah. Dinding batu bata merah ini memiliki ketebalan sekitar 1,6 meter dan kedalaman 2,88 meter. Kolam Segaran dimanfaatkan warga sekitar sebagai tempat rekreasi dan refreshing. Banyak pengunjung yang sedang memancing di pinggiran kolam. Di sekitar kolam ini juga banyak terdapat warung-warung kopi cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan kolam Segaran dan persawahan yang ada di sebelahnya. Candi Gentong. Sejarah Candi Gentong merupakan satu kesatuan dengan Candi Tengah dan Candi Gedong. Karena dianggap salah satu situs penting bagi kerajaan Majapahit, maka pemerintah melalui proyek pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala bekas kota kerajaan Majapahit melakukan penggalian di situs ini. Candi Gentong berada di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini memiliki denah bujur sangkar dengan ukuran 23,5 kali 23,5 meter dan tinggi 2,45 meter dengan pintu menghadap ke barat. Saat ditemukan pertama kali, candi ini berbentuk gundukan tanah. Penggalian baru dilakukan pada tahun 1994 hingga 1998. Ketika penggalian dilakukan, banyak ditemukan artefak-artefak, di antaranya keramik dari masa dinasti Yuan dan Ming, fragmen tembikar, mata uang Cina, emas, stupika, dan arca Buddha. Candi Gentong merupakan candi beraliran Buddha. Dari analisa carbon dating yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi Bandung, diketahui bahwa candi ini dibangun pada tahun 1370 pada masa Hayam Wuruk yang dibangun untuk melakukan upacara sraddha memperingati meninggalnya sang ibu dari Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi. Upacara ini dimaksudkan untuk memohon kesejahteraan pemerintah.
Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Dukuh Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Brahu berukuran tinggi 25,7 meter dan lebar 20,7 meter. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu diperkirakan candi yang pertama kali dibangun di situs sejarah di Trawulan. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari sejarah kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Menurut masyarakat sekitar, Candi Brahu pada zaman dahulu, candi ini digunakan sebagai tempat untuk membakar jenazah raja-raja Majapahit, dari Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya IV. Namun, dari situ tidak ditemukannya bekas abu sisa pembakaran dari jenazah-jenazah tersebut. Patung Buddha tidur terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Patung Buddha tidur merupakan patung yang menggambarkan Buddha Gautama. Memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter yang dibuat menggunakan beton. Dibuat pada tahun 1993 oleh Y.M. Viryanandi Mahatera, pengrajin patung asal Trawulan. Seluruh bagian patung dicat warna kuning keemasan, sedangkan di bagian bawah patung terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama, hukum karma pala, dan hukum tumimbal lahir. Posisi tubuh patung berbaring miring menghadap ke arah selatan dan kepala bersandar di atas bantal yang disangga menggunakan lengan kanannya. Di dekat patung terdapat kolam air yang ditumbuhi tanaman teratai yang menggambarkan laut di mana abu Sang Buddha Gautama larut. Berwisata ke tempat ini bukan sekedar hiburan, namun pengunjung juga bisa menapaki sejarah besar dari sebuah kerajaan yang menjadi inspirasi bangsa Indonesia tentang persatuan Nusantara. Selain itu, pengunjung bisa mengerti bagaimana tingkat peradaban di Trawulan di masa Majapahit, mulai dari sistem pemerintahan, perdagangan, hubungan luar negeri, teknologi arsitektur, pertanian, hingga seni kerajinan. Makam Siti Inggil. Petilasan bersejarah Majapahit sejak abad ke-9. Siti Inggil merupakan petilasan pendiri maupun pemimpin Majapahit yang agung, Raja Raden Wijaya bersama keempat istrinya, serta 2 ajudannya sejak abad 9. Terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Istri pertama bernama
Garwa Padmi Gayatri atau Permaisuri. Istri kedua bernama Garwa Selir Dora Petak Kubilai Khan dari Cina atau Chinese Mongol. Istri yang ketiga bernama Garwa Selir Dora Jinggo. Yang terakhir bernama Abdi Kinasih Kaki Regel atau Kraton Majapahit. Nama Siti Inggil diambil dari bahasa Jawa yang berarti Siti, dalam artinya tanah, dan Inggil artinya tinggi. Dari nama Siti Inggil tersebut, Abdul Ghafur sebagai juru kunci petilasan mengungkapkan bahwa karena Raden Wijaya adalah raja serta mempunyai kasta dan derajat yang tinggi, maka beliau disemayamkan di makam Siti Inggil ini. Jelas juru kunci berusia 55 tahun tersebut. Di antara bangunan makam yang ada di kompleks Siti Inggil, terdapat 2 makam cukup mencolok untuk diamati. Selain posisinya di luar komplek bangunan utama petilasan Raden Wijaya, 2 makam itu berada tepat di sebelah kiri sebelum memasuki bangunan petilasan yang selalu terkunci. Dan makam tersebut ajudan dari sang raja bernama Sapu Jagat dan Sapu Angin dengan Patih Gajah Mada. Museum Trowulan. Museum Trowulan adalah museum arkeologi berada di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Trowulan di barat Kolam Segaran. Museum Trowulan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda atau artefak-artefak yang ditemukan di sekitar Trowulan. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari artefak Kerajaan Majapahit. Selain dari Kerajaan Majapahit, di museum ini juga terdapat penemuan-penemuan artefak dari Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Museum ini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda sejarah, juga berperan sebagai tempat studi sejarah, sehingga
kita dapat melihat hasil-hasil kebudayaan zaman kuno melalui koleksi-koleksi dalam museum ini. Pada awalnya, Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Jawa, menemukan reruntuhan kota kuno di sekitar Trowulan pada tahun 1811 sampai 1816. Kemudian, ia melaporkan temuan-temuan yang tersebar di sekitar Trowulan tersebut. Pendopo Agung Trowulan. Dibangun pada tahun 1964 sampai 1973 oleh Kodam 5 Brawijaya. Bertempat di Dusun Ngelinguk, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan itu konon berada di lokasi bekas pendopo agung Kerajaan Majapahit pada masa lalu yang merupakan tempat Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Saat setelah masuk melalui gerbang, di sebelah kiri terlihat ada cungkup kecil. Di dalamnya terdapat tugu prasasti dan di atasnya ada sebuah patung Mahapatih Gajah Mada yang hanya sebentuk dada sampai kepala. Patung tokoh Patih Gajah Mada yang sangat terkenal itu diresmikan oleh Komando Pusat Militer pada tanggal 22 Juni 1986. Tepat di hadapan patung Mahapatih Gajah Mada ditemukan sebuah monumen yang bertuliskan komitmen para tokoh bangsa untuk tetap menjaga keutuhan negara. Pada monumen ini juga terlihat ditandatangani pada 21 Februari 2008 oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu, Gubernur Jawa Timur, dan beberapa pejabat teras lainnya yang berkuasa pada tahun 2008. Kemudian, tak jauh dari monumen dan prasasti, ada patung yang menggambarkan sosok Raja Brawijaya, penguasa Majapahit, dengan posisi berdiri tegak yang di atasnya ada sebuah payung kerajaan berwarna keemasan. Desain bangunan Pendopo Agung yang indah. Bagian dalam Pendopo Agung Trowulan hampir keseluruhannya terbuat dari kayu, kecuali dasar pilar yang menggunakan umpak batu. Lalu, bangunan di belakang pendopo terdapat deretan relief yang menceritakan sejarah Kerajaan Majapahit. Selain itu, ditemukan nama-nama Panglima Kodam Brawijaya yang dipahat di salah satu bagian dinding. Lebih ke belakang lagi,
ada petilasan panggung yang bangunannya berupa joglo kecil dan terpisah dari area pendopo agung Trowulan. Petilasan itu merupakan lokasi yang dipercaya sebagai tempat Raden Wijaya melakukan semedi sebelum ia membuka pemukiman di hutan tarik di tepian Sungai Brantas yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Makam Troloyo. Komplek Makam Troloyo yang sudah ada sejak abad ke-14 dan berada di desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tak jauh dari situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit, Makam Troloyo berkaitan erat dengan Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar alias Sayyid Husain Jumadil Kubro atau yang biasa disebut Syekh Jumadil Kubro, Sayyid Jumadil Kubro. Di kompleks Makam Troloyo, Desa Sentonorejo, ditemukan beberapa batu nisan bercorak Islam. Kebanyakan batu nisan tersebut berangka tahun 1350 dan 1478. Temuan ini membuktikan bahwa komunitas Muslim bukan hanya telah hadir di Jawa pada pertengahan abad ke-14, tetapi juga sebagai bukti bahwa agama Islam telah diakui dan dianut oleh sebagian kecil penduduk ibu kota Majapahit. Penduduk setempat percaya bahwa di Makam Troloyo terdapat makam Raden Wijaya. Setiap hari Jumat Legi diadakan ziarah di makam ini.